Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Alif. Kali ini kita akan ngebahas tentang teorema dasar kalkulus 1 dan 2 serta integral fungsi trigonometri. Ayo kita mulai dari teorema dasar kalkulus. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu teorema dasar kalkulus? Jadi gini ceritanya. Dulu untuk menyelesaikan persamaan integral tentu, orang-orang menggunakan sebuah cara yang disebut dengan jumlah Riemann. Setelah bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan seperti Newton dan Leibniz mengkaji lebih dalam mengenai kemiringan garis singgung dan luas daerah kurva. Mereka memahami dan memanfaatkan hubungan antara anti turunan dengan integral tentu. Hubungan inilah yang disebut sebagai teorema dasar kalkulus. Kita lanjut ke teorema dasar yang pertama nih. Teorema dasar kalkulus 1 menjelaskan bahwa sebuah integral tanda tentu dapat dibalikan dengan menggunakan pendiferensialan. Pernyataannya seperti ini. Andaikan f kontinu pada suatu interval tertutup a, b dan andaikan x barang titik atau variabel dalam a, b, maka d per dx integral 0 sampai x ft dt sama dengan fx. Jadi teman-teman bisa pakai teorema dasar kalkulus pertama ini buat cari suatu fungsi dari suatu anti turunan seperti itu. Dari penggunaan teorema dasar kalkulus yang pertama seperti ini. Carilah g aksen x dari gx sama dengan integral dari 1 sampai x 2 t dt. Gimana sih caranya kalau udah ketemu soal kayak gini? Ingat-ingat lagi teorema dasar kalkulus yang pertama, di mana d per dx integral dari a sampai c sampai x ft dt akan menghasilkan fx. Kalau kita lihat lagi di sini, t-nya itu bisa langsung disubstitusikan dengan nilai x dan menghasilkan fx. Nah, kita balik lagi ke soal. Di sini kan integralnya dari 1 sampai x 2 dt. Nah, di sini t-nya itu bisa langsung kita substitusikan dengan nilai x. Jadi nanti nilainya menjadi 2x. G aksen x sama dengan 2x. Nah, selanjutnya kita beralih ke teorema dasar kalkulus 2. Teorema ini memiliki pernyataan jika suatu f kontinu dan mempunyai anti turunan, kita misalkan f besar, maka integral dari a sampai b fx sama dengan f besar b dikurang f besar a. Dengan catatan nih teman-teman. Yang pertama, teorema ini mengaitkan integral tertentu dan integral yang tentu. Nah, yang kedua, notasi f besar x dan garis vertikal yang di ujung-ujungnya ada nilai dari batas-batas yaitu a dan b biasa digunakan untuk menyatakan f besar b dikurang f besar a. Jadi teorema dasar kalkulus 2 umumnya digunakan untuk menyelesaikan suatu integral pasti. Dan mungkin banyak dari teman-teman sendiri sudah pernah memakai teorema dasar kalkulus 2 ini, tetapi belum mengetahui jika fb dan fb dikurang fa yang sering kita pakai ini adalah bagian dari teorema dasar kalkulus 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas suatu soal berkaitan dengan integral pasti. Contoh soal dari penggunaan teorema dasar kalkulus 2 ini ada di integral pasti kan. Nah, misalkan kita punya satu soal dari integral dari 0 sampai 2 3 dx. Kalau udah kita ketemu soal kayak gini, gimana sih cara nyelesainnya? Pertama kita ingat-ingat dulu isi dari teorema dasar kalkulus 2, di mana integral batas dari a sampai b fx dx nilainya akan sama dengan f besar b dikurang f besar a. Oke. F besar di sini itu berarti anti turunan hasil dari integral si fx. Nah, karena kalau kita udah ingat-ingat si isinya dari teorema dasar kalkulus 2, kita baru bisa ngerjain si soal. Sini kita lihat batas-batasnya itu dari 0 sampai 2 dengan fungsinya 3 dx. Si 3 ini kan si f kecil ya. Karena si f kecil ini belum diintegralin, kita harus integralin dulu. Nah, si 0-nya A, si 2-nya B.
3 kita integralkan, kita anti turunankan, hasilnya akan menjadi 3x nantinya. Karena 3x dimasukkan angka 2, x-nya diganti jadi 3 kali 2 dikurang 3 dikali 0, karena si x yang a-nya ini 0. Jadi nilainya 3 kali 2 dikurang 3 kali 0, hasilnya akan menjadi 6. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang integral fungsi trigonometri. Jadi, integral fungsi trigonometri adalah suatu integral yang bentuk fungsinya trigonometri. Karena bentuk fungsinya trigonometri, maka kita perlu tahu rumus-rumus dasar dari fungsi trigonometri itu sendiri. Rumus dasar dari integralnya ya. Yang pertama tuh ada integral sin x dx, nilainya akan sama dengan negatif cos x plus c. Lalu yang kedua ada integral dari cos x dx, nilainya akan sama dengan sin x plus c. Yang ketiga ada integral dari secant kuadrat dx, sama dengan nilainya akan sama dengan tan x plus c. Lalu ada cosecant x, cosecant kuadrat x dx, nilainya akan sama dengan negatif kotangan x plus c. Yang keempat ada integral dari secant x dikali tangan x dx, nilainya akan sama dengan secant x plus c. Nah, yang terakhir nih, ada integral dari cosecant x dikali kotangan x dx, nilainya akan sama dengan negatif cosecant x plus c. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, coba kita lihat. Dari rumus yang tadi, rumus tersebut masih bisa diperluas. Kenapa? Karena rumus tersebut nilai x-nya masih 1. Bagaimana jika nilai x-nya sama dengan 2? Ataupun x tersebut punya konstanta, misalnya 2x plus 1, maka rumus tersebut harus diperluas. Aku kasih contoh. Yang pertama ada integral dari sin ax dx, nilainya akan sama dengan negatif 1/a dari cos ax plus c. Lalu ada juga integral dari sin dalam kurung ax plus b dx, nilainya akan sama dengan 1/a cos negatif 1/a cos ax plus b plus c. Nah, karena perluasan rumusnya itu cuman berpengaruh di konstanta aja sama nilai si x, variabel si x, maka rumus-rumus dasar tadi tinggal ngikutin aja. Misalnya kan kayak integral dari cos ax plus b dx, nilainya akan sama dengan 1/a dari sin ax plus b plus c. Dan seterusnya. Itu berlaku dengan secant kuadrat, dengan cosecant kuadrat, secant ax plus b, kali tan. Itu semua sama karena rumus awalnya itu sama, rumus dasarnya. Nah, misalnya teman-teman punya soal kayak gini. Integral dari sin 3x plus 2 dx. Nah, ini kan bentuknya yang tadi udah diperluas ya. Sin ax plus b. Maka 3x-nya ini, 3-nya ini harus diubah ke 1/a. Jadi nilainya bakal sama dengan min 1/3 cos 3x plus 2 plus c. Yang kedua, ada contoh soal nih. Integral dari secant 4x dikali tan 4x. Kita lihat di sini, variabel si secant sama si tangen nilainya sama. Maka pakai rumus yang diperluas tadi. Rumusnya 1/a secant 4x plus c. Jadi nilainya bakal sama dengan 1/. Sekian pembahasan sederhana dari teorema fundamental kalkulus 1 dan 2 serta integral fungsi trigonometri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.